Shuli Guo mengira dirinya akhirnya bisa melawan Wang Lin. Namun begitu ia bertindak, ia justru terjerat langsung dalam dao karma milik Wang Lin. Wang Lin sebenarnya hanya ingin berkultivasi dengan tenang sambil menunggu dunia abadi terbuka. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa Shuli Guo akan menjadi begitu sombong dan tak terkendali. Ia terus-menerus memprovokasi dengan kata-kata bahkan saat baru muncul. Ia langsung berubah menjadi pedang abadi dan menyerang tanpa ragu. Kisah berlanjut dari sebelumnya. Gunung yang dipilih, Wang Lin bernama Puncak Hengyun, gunung tertinggi di planet Qingling, sekaligus tempat para kultivator klan Zhang yang mencapai tingkat kesempurnaan jiwa bayi menunggu akhir umur mereka. Pada hari itu kepala klan Zhang saat ini Zhang Xinhai dengan kultivasi tahap akhir jiwa bayi. Perlahan menaiki gunung, tubuhnya sudah memancarkan tanda-tanda menipisnya umur. Di puncak terdapat sebuah platform batu raksasa. Begitu Zhang Xinhai melangkah ke sana, wajahnya langsung berubah drastis. Di depannya berdiri seorang pemuda berjubah putih. Namun anehnya dengan indera ilahinya ia tidak bisa merasakan keberadaan apapun, seolah ruang itu kosong. Tetapi dengan mata biasa sosok itu terlihat sangat jelas. Kontradiksi ini membuat Zhang Xinhai sangat terkejut. Tidak buruk. Sayang sekali tempat seperti ini digunakan untuk menunggu kematian. Wang Lin berbicara dengan tenang, lalu mengangkat tangan kanannya sedikit. Dalam sekejap, seluruh gunung bergetar. Aura kematian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun langsung lenyap. Puncak Hengyun seolah terlahir kembali. Zhang Xinhai terdiam lama sebelum akhirnya tersadar dan segera berlutut. Junior Zhang Xinhai memberi hormat kepada senior. Jika senior menginginkan gunung ini, saya akan menyerahkannya tanpa ragu. Pemuda berjubah putih itu adalah Wang Lin. Wang Lin menatapnya dengan tenang. Umurmu hampir habis. Bahkan aku tidak bisa dengan mudah mengubahnya. Senior salah paham. Saya memahami takdir saya dan tidak berani meminta bantuan. Dapat bertemu senior sebelum mati sudah cukup bagi saya. Wang Lin perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke dahi Zhang Xinhai melepaskan sebuah segel roh. Aku tidak bisa memperpanjang hidupmu secara langsung, tetapi dengan membakar kekuatanmu sendiri, aku bisa memberimu 10 tahun tambahan. Saat segel itu masuk hati Wang Lin sedikit bergetar. Kemampuan ini hanya bisa digunakan setelah ia menyentuh tahap ketiga. Jika ia memilikinya di masa lalu, Limuan tidak akan mengalami nasib seperti itu. Begitu segel itu menyatu, Zhang Xinhai merasakan gelombang vitalitas yang kuat dari dalam tubuhnya. Terima kasih, senior. Jika ada perintah saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Aku memberimu 10 tahun. Dalam waktu itu, kumpulkan kebencian manusia fana sebanyak mungkin. Jika aku puas, selama aku masih berada di planet ini, klan Zhang akan tetap aman. Dengan satu lambaian tangan, Wang Lin mengirim Zhang Xinhai kembali ke kaki gunung. Kemudian kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh planet Qingling. Mulai hari ini planet ini adalah milikku dalam radius 10.000 li dari puncak Hengyun. Tidak seorang pun boleh masuk tanpa izin. Suaranya bergema dalam pikiran semua kultivator. Tidak ada yang berani menentang. Sejak hari itu planet Qingling memiliki seorang penguasa, Wang Lin. Waktu berlalu perlahan. 5 tahun pun terlewati. Selama itu para kultivator berbaur di dunia fana untuk mengumpulkan kebencian seperti yang diperintahkan. Sementara itu Wang Lin tetap duduk di puncak memurnikan berbagai harta miliknya. Ia meneliti diagram gunung sungai, batu-batu kuno, serta mahkota hasil perpaduan Hongdi dan energi biru. Tetapi masih belum bisa memahami sepenuhnya rahasianya. Di antara semuanya satu benda paling menarik perhatiannya. Cambuk pembatas. Dulu ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun kini semuanya berubah. Dari asal-usulnya benda ini sangat selaras dengan Dao Karma. Setelah merenung lama, Dao Wang Lin perlahan berubah dari kehidupan dan kematian menuju karma. Jalan ini sangat luas. Apa yang ia pahami saat ini hanyalah sebagian kecil saja. Namun ia telah menemukan cara. Sebelum Dao Karma benar-benar terbentuk, ia bisa memanfaatkan kekuatan luar untuk menampilkan sebagian kekuatannya. Cambuk pembatas akan menjadi media itu. Wang Lin meletakkannya di atas lututnya dan berkata, "Pelan, mulai sekarang, kau akan menjadi wadah Dao milikku." 3 tahun kembali berlalu. Selama 8 tahun penuh, Wang Lin tidak pernah turun gunung. Namun gelarnya sebagai penguasa puncak Hengyun perlahan tertanam dalam benak semua kultivator di planet ini. Hanya satu hal yang membuatnya terganggu. Shuli Guo, entah bagaimana, ia berhasil membuka sebagian segel dalam tas penyimpanan Wang Lin. Meski tidak bisa keluar, ia terus berteriak dan memprovokasi tanpa henti. Hari itu suaranya kembali terdengar sombong. Wang Lin mengernyit sedikit. Jika bukan karena waktunya terbatas, ia sudah lama menekannya. Namun Shuli Guo justru semakin menjadi-jadi. Wang Lin menepuk tas penyimpanan dan berkata dingin, "Keluar." Suara marah langsung terdengar. "Berani sekali kau bicara seperti itu padaku." Dalam sekejap sebuah pedang raksasa melesat keluar. Bentuknya persis seperti pedang abadi.
Begitu muncul niat pedang, langsung meledak dan menyerang ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap tidak bergerak, namun cambuk pembatas terbang dengan sendirinya. Aura misterius langsung menyebar. Suara Wang Lin terdengar tenang. Di dunia ini tidak ada yang bisa lepas dari karma. Cambuk itu bergetar, lalu menghantam ke depan. Ia membentuk lingkaran sempurna. Pedang itu hancur seketika saat masuk ke dalamnya. Wang Lin kembali berkata dengan dingin, "Hasil berasal dari sebab." Pedang itu hancur total berubah menjadi kabut hitam pekat. Di dalamnya wajah Suli Guo yang dipenuhi ketakutan muncul. "Aku salah, Tuan, aku benar-benar salah. Tolong ampuni aku." Tatapan Wang Lin dingin seperti es. "Niat pedangmu berasal dariku. Maka hasilnya secara alami juga menjadi milikku.